Assalamualaikum, tretan sniper ngesot. Selamat berjumpa kembali. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Di hadapan kita ini ada grendel sahabat, yang menggunakan dua o-ring atau seal, dua seal, dan juga ada yang menggunakan satu seal semacam ini. Biasanya sahabat, saat kita membeli sebuah unit senapan, maka kita pasti akan mendapatkan grendel yang satu seal semacam ini. Penggunaan grendel yang satu seal semacam ini aslinya sudah cukup, karena ini memang bawaan dari pabrikan atau produsennya sahabat. Namun apabila terjadi sebuah kebocoran pada satu seal ini, maka angin pasti langsung merembes keluar. Berbeda dengan ketika kita menggunakan grendel double seal semacam ini. Apabila terjadi kebocoran pada seal pertama, masih bisa dihambat dengan seal kedua. Jadi enak kan? Namun sahabat, dikarenakan grendel ini bukan bawaan langsung dari produsen atau pabrikannya, terkadang masih timbul sebuah masalah. Masalah apa yang biasanya timbul dan bagaimana cara mengatasinya? Ayo kita bahas sama-sama sahabat. Baik sahabat, grendel dengan double seal semacam ini adalah produksi dari pengembang lain, bukan langsung dari pabrikan ataupun produsen bawaan senapannya, sehingga ukuran terkadang tidak sesuai dengan senapan yang kita punya, sehingga tidak bisa langsung digunakan secara PNP. Masih harus ada sentuhan-sentuhan sedikit agar bisa digunakan secara maksimal. Problem pertama yang biasanya muncul sahabat, yaitu grendel ini tidak pas terhadap larasnya, terutama laras yang menggunakan laras PNP. Grendel dengan grendel tusuk ataupun grendel tiup yang menggunakan double seal semacam ini ternyata tidak masuk kepada laras, karena biasanya kalau laras PNP itu sahabat, grendelnya ini masuk ke dalam larasnya sedikit, dan ini enggak masuk. Dikarenakan apa? Dikarenakan parit atau cuakan pada grendel ini terlalu tebal, sehingga ketika kita menggunakan o-ring dengan kode 004 yang biasa digunakan pada grendel pada laras PNP, itu terlalu tebal akhirnya, sehingga nggak bisa masuk ke dalam laras. Ketika kita sodok, tetap nggak bisa masuk, nggak bisa terkunci grendelnya kepada pengunci grendelnya. Solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita tipisi pada o-ring atau seal bagian depan ini. Kita tipisi dengan cara diamplas sedikit, tapi jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti bisa menyebabkan kengobosan pada senapannya. Jadi kita kikis sedikit menggunakan amplas sehingga ukurannya pas, baru kita masukkan ke dalam chambernya. Seperti itu. Itu problem pertama sahabat. Problem yang kedua yang biasanya terjadi juga adalah kita menggunakan grendel dengan double seal ini dengan tujuan adalah apabila terjadi kengobosan pada bagian depan, seal o-ring bagian depan masih bisa ditutup dengan seal o-ring bagian belakangnya. Namun ternyata saat kita gunakan, ketika ada kengobosan, seal belakang ini masih belum mampu untuk menutup kengobosan itu. Nah, kalau semacam itu gimana? Sudah kita mahal-mahal beli grendel yang double seal, ternyata tetap terjadi kengobosan. Baik, solusinya adalah seperti ini sahabat. Ketika Anda menggunakan grendel double seal yang laras PNP terutama ya, maka seal pertama sajalah yang masuk ke dalam laras, sedangkan seal kedua itu ada di belakang laras atau di luar laras, sehingga sahabat penggunaan sealnya berbeda ukurannya. Nah, maksudnya seperti apa? Seal kedua ini sahabat itu bukan menggunakan seal 004,
tapi menggunakan seal 005. Seal depan kita bisa menggunakan seal 004, tapi seal kedua kita menggunakan seal 005, sehingga fungsinya hampir sama dengan grendel yang larasnya bukan laras PNP yang menutup chamber. Seperti itu loh. Kalau ternyata yang kita miliki hanya o-ring atau seal dengan kode 004 semua, maka solusinya sahabat kita ganjal. Seal pertama bagian depan ini kita tetap menggunakan 004, sedangkan seal kedua yaitu menggunakan 004 yang diganjal dengan cara dililiti benang, kemudian dipasang o-ringnya atau sealnya, sehingga agak sedikit mengembang ya, tapi jangan terlalu mengembang banget sahabat, nanti bisa mudah rusak dikarenakan sering atau sangat kuat menggesek pada bagian chamber. Tapi lebih enaknya adalah kalian bisa menggunakan bagian depan ini adalah 004, yang bagian belakang ini 005, yang biasa digunakan pada grendel-grendel sub AC atau sub rata dan sebagainya. Seperti itu untuk lebih mudahnya. Oke. Namun sahabat, ketika kita sudah semuanya sudah kita perbaiki, o-ring-o-ringnya sudah kita sesuaikan, ternyata masih ada masalah, yaitu mungkin o-ringnya mudah swak ataupun masih tercipta kengobosan dan sebagainya. Maka bisa saja bukan dikarenakan grendel kita, bukan dikarenakan ukuran seal o-ring yang kita gunakan. Kalau umpamanya sahabat itu menggunakan grendel yang grendel tiup, maka perhatikan juga sahabat, yaitu lubang pada grendel tiup itu apakah sudah pas dengan lubang pada larasnya dan lubang pada chambernya. Oh ternyata tidak menggunakan grendel tiup, tetap menggunakan grendel tusuk yang double seal, tapi sealnya selalu ngobos tak sesuai. Maka lihat juga adalah pemasangan pada larasnya, apakah larasnya sudah klop, apakah larasnya sudah benar-benar menyentuh pada chamber bagian belakang atau tidak. Kenapa sahabat? Kalau laras itu tidak menyentuh pada chamber bagian belakang, masih ada jedanya, maka bisa saja ukuran grendel ini tidak pas kepada masuknya kepada laras. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.